Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Aladi dengan nomor NIM 21111132008 dari jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, kelas Biologi TPC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana proses terjadinya plasmolisis dan deplasmolisis dan apa itu pergerakan sel. Plasmolisis merupakan suatu fenomena pada sel berdinding di mana sitoplasma mengkerut dan membran plasma tertarik menjauhi dinding sel ketika sel melepaskan air ke lingkungan hipertonik. Peristiwa ini terjadi bila jaringan ditempatkan pada larutan yang hipertonik atau memiliki potensial osmotik yang lebih tinggi. Dalam keadaan tersebut, air sel akan terdorong untuk berdifusi keluar sel menembus membran osmosis. Dalam keadaan tertentu, sel masih mampu kembali ke keadaan semula bila jaringan dikembalikan ke air murni. Peristiwa ini dikenal sebagai gejala deplasmolisis atau kebalikan dari plasmolisis. Peristiwa plasmolisis dan deplasmolisis seperti yang terjadi pada sel tumbuhan juga terjadi pada sel hewan, walaupun ada sedikit perbedaan. Prinsip yang digunakan pada peristiwa plasmolisis adalah karena terjadinya peristiwa osmosis sebagai akibat adanya perbedaan konsentrasi zat terlari dalam air medium dibanding zat terlarut yang ada di dalam protoplasma sel, atau dapat dijadikan sebagai dampak perbedaan potensi air antara kedua tempat air yang dibatasi oleh membran sel tersebut. Kondisi sel yang terplasmolisis tersebut dapat dikembalikan ke kondisi semula. Pengembalian dari kondisi terplasmolisis ke kondisi semula ini dikenal dengan istilah deplasmolisis. Prinsip kerja dari deplasmolisis ini hampir sama dengan plasmolisis, tapi konsentrasi medium dibuat hipotonis sehingga yang terjadi adalah cairan memenuhi ruang antar dinding sel dengan membran sel bergerak keluar. Sedangkan air yang berada di luar bergerak masuk ke dalam dan dapat menembus membran sel karena membran sel mengizinkan molekul-molekul air untuk masuk ke dalam. Masuknya molekul air ke dalam tersebut mengakibatkan ruang sitoplasma terisi kembali dengan cairan, sehingga akibat timbulnya tekanan turgor akibat gaya kohesi dan adesi air yang masuk. Akhir dari peristiwa ini adalah sel kembali dalam keadaan semula. Lalu pergerakan sel. Apa itu pergerakan sel? Pergerakan sel adalah salah satu ciri dari sel hidup. Gerakan ini disebabkan oleh adanya aliran sitoplasma atau sitoplasma streaming. Tujuan dari gerakan ini adalah untuk mengirim nutrisi dan informasi genetik. Selain itu, yang bertanggung jawab dalam gerakan ini adalah mikrobodi. Dalam sel terdapat dua aliran gerakan, yaitu gerakan sirkulasi dan gerakan rotasi. Sirkulasi itu arah gerakan lebih dari satu arah atau gerakan seakan-akan tidak menentu, sedangkan gerakan rotasi adalah gerakan yang melingkar secara tetap. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.